Perkenalkan, nama saya Catherine Stanggang dengan NIM 072111045 dari program studi farmasi, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi dengan judul materinya tentang revolusi industri 4.0. Bagian pertama itu perkembangan revolusi industri 4.0. Kita tahu bahwa revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah Cyber Physical System. Dengan konsep penerapannya itu berpusat pada otomatisasi. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Dalam revolusi industri 4.0, ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu 1. Internet of Things atau IoT, 2. Big Data, 3. Artificial Intelligence atau AL, 4. Cloud Computing, 5. Additive Manufacturing. Nah, Internet of Things atau IoT ini merupakan penggunaan perangkat komputasi mekanis dan mesin digital dalam suatu keterhubungan untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia dan interaksi manusia dengan komputer. Dan yang kedua ada Big Data. Big Data ini merupakan istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Dan Big Data ini juga dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Penyedia Big Data ini antara lain yaitu 1. Sonar Platform, 2. Pakwis Platform, 3. Warung Data, dan 4. Databot. Dan yang ketiga ada Artificial Intelligence atau AL. AL merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. AL bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Dan yang keempat itu ada Cloud Computing. Cloud Computing ini yang sering disebut dengan komputasi awan. Ini merupakan teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana penggunaan komputer diberikan hak akses atau login menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi peladen atau server melalui internet. Contohnya hosting situs web berbentuk peladen virtual, dan ada 3 jenis model layanan dari komputasi awan ini, yaitu 1. Cloud Software as a Service atau SaaS, yang merupakan layanan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh infrastruktur awan. Dan yang kedua ada Cloud Platform as a Service atau PaaS, yang merupakan layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan. Dan yang ketiga ada Infrastruktur as a Service atau IaaS, yang merupakan layanan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan, di mana konsumen dapat memproses, menyimpan, berjaringan, dan memakai sumber daya komputasi lain yang diperlukan oleh aplikasi. Dan yang kelima ada Additive Manufacturing. Additive Manufacturing ini merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Kita masuk ke bagian langkah atau strategi yang dilakukan untuk dapat bersaing di era revolusi industri 4.0 ini. Perkembangan revolusi industri dimulai dari 1.0, di mana mekanisme produksi dengan memanfaatkan energi air dan uap. Era 1.0 terjadi pada pertengahan abad ke-17 yang merubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Eropa. Sebagai akibat tingkat produktivitas yang rendah dan tidak dapat mengimbang kebutuhan yang tumbuh, selain dengan kebutuhan untuk sektor pertanian, maka pendapatan yang diperoleh pun semakin rendah. Untuk bahan bakar, kayu menjadi bahan bakar utama yang digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya.
Dan saat ini kita tiba pada era industri 4.0, yaitu dengan menghubungkan manufaktur yang dioperasionalkan dengan komputasi dan internet. Dua hal tersebut menjadi faktor utama dalam perkembangan kemajuan manufaktur saat ini dan di masa yang akan datang. Tantangan era industri 4.0 datang dari beberapa aspek, diantaranya tantangan lingkungan, yaitu dunia mulai merasakan perubahan iklim yang diakibatkan karena pola hidup manusia di dunia bumi menjadi semakin panas, dan penggunaan eksploitasi bumi membuat sumber daya alam semakin langka. Di antaranya itu ada 4 tantangannya, yaitu 1. Tantangan politik dan regulasi, 2. Tantangan ekonomi, tantangan sosial, tantangan teknis. 1. Tantangan politik dan regulasi. Ini merupakan suatu keharusan dalam suatu industri, setidaknya menjadi komponen dasar dalam manajemen. Dan kedua, tantangan ekonomi. Tuntutan permintaan masyarakat bukan saja produk yang dibutuhkan, namun sudah bergeser pada kebutuhan inovasi. Dan yang ketiga, tantangan sosial. Di antaranya adalah pertumbuhan penduduk dunia yang melambat, di mana keadaannya penduduk dengan usia lanjut akan semakin meningkat dan migrasi antar negara semakin tinggi. Dan yang keempat, tantangan teknis seperti penggunaan data eksponensial sebagai akibat perkembangan teknologi. Ketiga, kompetensi yang harus dikuasai untuk menambah kompetensi pada revolusi industri 4.0 ini. Pada era sekarang ini kita harus bisa menguasai untuk menambah kompetensinya, itu adalah 1. Memimpin dan memutuskan. Ini untuk mengukur kemampuan seseorang bisa memimpin dan memutuskan. Dan yang kedua ada poin mendukung dan bekerja sama. Untuk itu kita harus bisa bekerja sama dengan berbagai karakter orang dalam sebuah proyek. Yang ketiga, berinteraksi dan presentasi. Pada poin ini kita harus memiliki kemampuan membangun dan menjalin relasi dengan siapapun, bahkan yang tidak dikenal sekalipun. Dan yang keempat, menciptakan dan membuat konsep. Ini kompetensi yang wajib dimiliki. Cara mencapainya kita harus selalu mengembangkan kemampuan. Kita juga harus memiliki ide inovasi bisnis yang belum ada di pasaran, serta membuat rencana detail strategi untuk mengejar target. Dan yang kelima ada pengorganisasian dan pelaksanaan. Kita harus mampu membuat rencana dan mengorganisasikan proyek atau bisnis. Bagi yang masih awal, harus mampu mengikuti tahapan dan prosedur berbisnis atau arahan dari pengarah proyek. Dan yang keenam, beradaptasi dan mengatasi akan selalu menjadi hal yang penting. Dan yang ketujuh itu giat dan berkinerja. Kompetensi terakhir ini berkaitan dengan personal goals. Salah satunya kita harus memiliki visi pribadi dalam bisnis dan proyek yang sah. Sekian presentasi saya. Jika ada pengucapan kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.